Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pada kesempatan kali ini ya, kita kembali lagi pada mata kuliah dasar penyiaran dengan kita memberikan mata kuliah dasar penyiaran, kemudian materi berkaitan dengan latar belakang media penyiaran. Ya. Tentu ketika kita berbicara mengenai media penyiaran, Indonesia merupakan negara kepulauan. Sehingga dengan hadirnya penyiaran di Indonesia, ini bisa menjangkau seluruh wilayah yang di Indonesia. Dengan berada kepulauan yang terpisah-pisah ya, satu sama lain. Kita tahu Sumatera, Kalimantan, Jawa, kemudian Sulawesi, dan sampai Papua, dapat disatukan dengan media penyiaran. Dengan 90% keterjangkauan media penyiaran di Indonesia. Ketika kita berbicara mengenai media penyiaran, maka kita pasti akan teringat dengan media televisi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah media radio. Nah, dengan berkembangnya teknologi ya, eh, media radio kemudian media TV nanti juga akan mengarah pada konvergensi, yakni bersatunya beberapa platform media menjadi satu kesatuan yang bisa kita nikmati, kita bisa akses pada satu gadget, yakni handphone. Ya. Nah, berbicara mengenai media penyiaran, ya, selain ada media penyiaran juga ada media konvensional. Ya, media konvensional apa namanya? Di antaranya ada media cetak dan juga nanti media elektronik, ada media eh, penyiaran ya, media cetak, koran, tabloid, majalah dan sebagainya. Media penyiaran, TV dan radio. Dengan eh, momen ya ASO atau analisis switch off, ya, analog switch off di akhir tahun 2022 lalu di area Jawa Tengah, ini telah merubah revolusi industri penyiaran di Indonesia yang sudah beranjak pada digitalisasi. Yang mana pada digitalisasi ini banyak perubahan yang mendasar pada industri penyiaran, khususnya ada di televisi. Kita lihat pertama ya, channel televisi di wilayah kita di Jawa Tengah ataupun di beberapa tempat di wilayah di Indonesia ini sudah bertambah. Ya, baik itu TV nasional, kemudian TV lokal, dan juga bahkan ada TV komunitas. Yang itu juga akan memberikan banyak pilihan kepada masyarakat untuk bisa menonton televisi ya, hiburan ya dan sebagainya. Nah, dengan hadirnya digitalisasi ini juga membuat sebuah keuntungan ya, yang mana keuntungan di sini adalah dari sisi gambar yang juga jernih ya, kemudian dari sisi suara juga jernih ya. Karena format dari TV digital ini sudah HD ya, sudah HD dan bisa terlihat lebih jelas dibandingkan dengan TV analog. Sehingga kemarin kita bisa melihat bagaimana penjualan set-top box yang cukup ramai, kemudian di pasar juga tidak ada karena tadi efek digitalisasi ya. Jadi media penyiaran yang apa namanya tumbuh dan ada di Indonesia ini sudah relate ya dengan kondisi kemajuan teknologi. Nah, kemajuan teknologi ya komunikasi termasuk teknologi penyiaran ya, dari analog ke digital juga semakin memanjakan manusia. Ini betul ya, memanjakan manusia sekali dalam memenuhi kebutuhan akan informasi. Tidak hanya pada versi digital dalam bentuk televisi yang kita tonton di rumah, tapi juga masuk pada media baru. Ya, bagaimana konvergensi ya, penyiaran yang kemudian masuk juga pada media baru. Yang mana setiap televisi yang kita lihat atau industri media penyiaran yang kita lihat yang ada saat ini, yang eksis saat ini masing-masing memiliki aplikasi. Ya, masing-masing memiliki aplikasi Android, iPhone dan sebagainya yang bisa kita akses dan kita tonton di masing-masing gadget kita lewat handphone, ya, lewat laptop,
dan semua gadget yang bisa terhubung dengan internet. Kita tahu di industri penyiaran ada beberapa perusahaan yang besar, di antaranya adalah Surya Citra Media, itu membawahi SCTV, Indosiar, kemudian Moji, Mentari, dan juga video. Nah, video ini platform aplikasi yang menyatukan dari beberapa televisi tadi, disatukan dalam satu layanan, ditambah channel-channel yang lain, sport, ya, e-sport, kemudian film, ya kita bisa menonton film di aplikasi video, kemudian kita bisa melihat tayangan-tayangan sinetron, program acara yang pernah ditayangkan pada TV-TV yang ada di bawah Suara Citra Media, dan juga TV-TV nasional lain yang bekerja sama di video. Jadi ini semakin memanjakan manusia dalam memenuhi kebutuhan akan informasi. Jadi selain informasi juga kebutuhan akan hiburan. Ya, hiburan tadi, teman-teman yang suka sepak bola bisa nonton berbagai liga di misalkan di video tadi ya. Liga Champion, Liga Italia, Liga Serie A, Liga Inggris ya. Tentu memang di tipikalnya di video ini ada yang free, ada yang berbayar. Kalau kita mau bisa menikmati akses seluas mungkin, maka bisa kita menggunakan paketan. Ada paket tertentu yang harus dibayarkan. Sama halnya juga dengan aplikasi yang lain. Kalau di grupnya SM tadi ada video, di grupnya RCTI itu dia grupnya MNC, sorry, itu ada RCTI Plus. Jadi ada RCTI Plus di sana yang juga bisa memberikan atau memenuhi kebutuhan akan informasi. Nah, digitalization broadcasting era mempermudah jasa layanan informasi yang lengkap, cepat dan tepat ya. Informasi yang lengkap, cepat dan tepat. Kalau kita misalkan ketinggalan, wah tadi mau lihat berita tentang Mario Dandi atau melihat berita mengenai penangkapan tersangka di KPK, tapi saya terlewat di TV ini, gitu ya. Nah, kita bisa cari di channel YouTube-nya atau di aplikasi-aplikasi yang tadi saya sampaikan tadi. Nah, itu bisa kita lihat ya. Atau misalkan ya suka berita Kompas. Kompas ini juga sering kali tayangan-tayangan video berita yang sudah diupload di TV, dia akan upload di YouTube ya dan Facebook dan channel yang lainnya. Sehingga tadi memberikan pelayanan ya membutuhkan memenuhi kebutuhan akan informasi dari para khalayak media. Nah, inilah uh, kita sudah sampai pada tahap digitalization. Nah, kemudian sebenarnya apa definisi dari penyiaran? Kita lihat ya, sebenarnya apa definisi dari penyiaran? Nah, penyiaran sebenarnya adalah ini versi kamus ya, sorry, bahasa Inggris ya dikenal sebagai broadcasting. Nah, atau istilahnya broadcast ya. Nah, ini sering kita kenal ya, zaman dulu BlackBerry ini juga sering kita kenal broadcast dan seterusnya. Nah, ini menurut JB Wahyudi ya, terangkan bahwa penyiaran atau broadcasting adalah keseluruhan penyiapan materi produksi, proses produksi, penyiapan bahan siar, ya, pemancaran sampai pada penerima siaran di suatu tempat. Jadi apa ya? Mulai dari penyiapan materi produksi. Dalam industri televisi itu terbagi menjadi tiga. Ya. Ada praproduksi, produksi, hingga pasca produksi. Dalam misalkan kita coba satu contoh ya. Oh, bagaimana sih bikin apa namanya program katakanlah program ini ya Opera Van Java gitu ya. Nah, mulai dari praproduksi. Praproduksi adalah bagaimana penentuan ide, kemudian penentuan tokoh-tokohnya, penentuan konsepnya, penentuan latar belakang panggungnya, penentuan set plan-nya, penentuan lighting-nya, dan sebagainya. Alur ceritanya itu ditentukan dalam praproduksi, naskahnya. Kemudian pada produksi, ya, tadi sudah ditentukan dibuat rancangan dalam praproduksi, kemudian dieksekusi pada proses produksi. Bagaimana nanti teknik pengambilan gambarnya, bagaimana nanti para tokoh atau para artis ini masuk dan seterusnya. Nah, itu diatur dalam produksi. Kemudian pasca produksi, ini bisa tayang secara langsung disiarkan atau juga bisa melalui versi biasanya disebut sebagai ini ya tayangan on air ya atau yang apa namanya yang delay ya tapping istilahnya tapping gitu ya. Nah, itu dibuat satu atau dua program dulu kemudian di editing baru disiarkan.
Nah, ini namanya pada materi produksi dan proses produksi pada suatu program acara. Nah, ketika tadi yang tapping tadi sudah siap, sudah diediting pada pasca produksi, maka akan disiapkan untuk bahan siarnya. Ditata ya dalam komputer di ruang master control yang kemudian nanti dipancarkan melalui alat pemancar. Ya. Pemancar kita tahu misalkan di Gombel, daerah di Kota Semarang ya, ini kan banyak sekali itu tower-tower. Nah, itu salah satunya ada pemancar dari masing-masing televisi yang juga mengambil siaran berjaringan ya ke dari Jakarta ya tembakan satelit, satelit tembakan ke Semarang, Semarang nanti memancarkan dan seterusnya. Nah, inilah kemudian diterima oleh antena di rumah kita. Nah, itu proses penyiaran ya. Proses mulai dari penyiapan bahan materi, produksi, penyiapan bahan siar sampai dipancarkan dan diterima oleh antena di rumah kita. Itu dinamakan sebagai penyiaran. Nah, itu prosesnya ya teman-teman ya, penyiaran. Lalu sebenarnya apa ya istilah lain ini penyiaran ya? Dalam istilah lain penyiaran ya, kegiatan pemancar luasan siaran ya, melalui sarana pemancaran dan atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa. Ya, dengan menggunakan apa? Spektrum frekuensi radio. Jadi ada gelombang elektromagnetik yang kemudian penangkap cahaya adalah kamera. Ya, jadi kamera tanpa cahaya tentu tidak bisa. Ya, sama juga dengan foto. Foto tanpa cahaya juga tidak akan bisa. Kemudian penangkap suara mikrofon ya mengkonvert menjadi gelombang elektromagnetik yang kemudian nanti bisa dirambatkan melalui udara, kabel dan media lainnya ya serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran. Jadi disiarkan secara serentak juga diterima oleh secara serentak oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran. Nah, ini istilah dari uh, penyiaran ya. Jadi proses mulai dari penyiapan bahan materi dan seterusnya. Nah, lalu apa sebenarnya arti siaran? Ada penyiaran, ada arti siaran. Nah, siaran di sini adalah sama artinya dengan broadcast ya. Kalau dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002, karena ini Undang-Undang Penyiaran ya teman-teman. Undang-Undang tahun 32 tahun 2002 ini merupakan Undang-Undang Penyiaran. Jadi siaran di sini adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis ya, karakter baik yang bersifat interaktif maupun yang tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima ya. Jadi apa? Suara, gambar, ya. Suara, gambar, grafis dan seterusnya. Intinya adalah siaran ini adalah program acaranya itu yang sudah jadi itu. Pesannya apa? Karena dalam istilah komunikasi kan menurut Laswell apa namanya? Who says what ya, to whom ya. Kemudian uh, with what effect ya. Who says what berarti siapa mengatakan apa, pesannya apa gitu. Jadi pesan di sini adalah bentuk program acara itu sendiri. Program acara kan masing-masing, maka harus disusun secara programmingnya. Nanti ada istilah apa namanya istilah penjadwalan, ada prime time ya, primary time, prime time, kemudian daily time dan seterusnya yang kita harus menentukan bagaimana masing-masing program acara itu memiliki kekuatan yang berbeda-beda. Nanti kaitannya dengan iklan ya, nanti kaitannya dengan iklan. Maka tidak heran di jam prime time, jam katakanlah jam 5 sore sampai jam 9 malam, itu program acara yang memiliki nilai jual tinggi, memiliki rating yang tinggi. Karena pada jam itu orang sedang istirahat, menikmati hiburan dan seterusnya. Maka banyak program hiburan di jam tersebut. Itu di jam prime time. Ya. Kemudian di jam subuh ya, itu banyak pengajian dan seterusnya. Karena habit kita sebagai rakyat Indonesia, karena mayoritas kita sebagai Muslim, itu membutuhkan siraman rohani. Maka banyak acara-acara rohani di jam 4 sampai jam 6 pagi. Nah, itulah pola itu yang kemudian diadopsi oleh TV, kemudian disampaikan kepada masyarakat melalui siaran. Nah, selanjutnya, istilah lain ya dari siaran,
Output penyelenggaraan penyiaran baik melalui media radio maupun TV, ya, setiap acara direncanakan, diproduksi, dan ditampilkan kepada khalayak dengan isi pesan yang bersifat edukatif, informatif, persuasif, dan komunikatif. Nanti relate dengan apa? Fungsi dari media massa. Nanti akan saya jelaskan di setelah ini, ya. Jadi fungsi media massa itu menurut undang-undang ada 4, ya teman-teman. Jadi ditampilkan pada khalayak isi pesan yang bersifat edukatif, itu mendidik, mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai undang-undang. Informatif, ya, memberikan informasi kepada masyarakat seluas-luasnya, tidak ada hoaks dan seterusnya, gitu ya. Persuasif, memberikan keyakinan, meyakinkan kepada masyarakat tentang apa? Banyak hal, ya. Banyak hal, misalkan meyakinkan bahwa, ya, vaksin COVID ini tidak berbahaya. Karena kan pada zaman corona itu kan vaksin, informasi tentang vaksin itu kan simpang siur. Banyak orang yang enggan untuk vaksin, ya. Maka media massa harus menyampaikan itu, persuasif. Harus menyampaikan yang sebenar-benarnya vaksin itu aman, menyehatkan dan sebagainya. Sehingga harus ada sisi persuasifnya di situ. Kemudian komunikatif, ya. Komunikatif. Memberikan pelayanan yang terbaik. Memberikan seinformasi yang seluas-luasnya itu kepada masyarakat. Nah, fungsi media massa, ya. Penyiaran sangat erat kaitannya dengan media massa. Sebenarnya apa yang fungsi dari media massa? Kita lihat, ya, media massa menurut Undang-Undang Penyiaran tahun 2022, tahun 2002 maksud saya, dia menerangkan bahwa lembaga penyiaran merupakan media komunikasi massa yang memiliki peran penting dalam kehidupan sosial, budaya, politik, dan ekonomi. Kehidupan sosial seperti apa? Ya, harus ini, ya, menyampaikan informasi yang memberikan ketentraman di tengah-tengah kita. Jangan sampai menimbulkan perpecahan. Ini nanti akan ada kontestasi pemilu. Nah, kita harus waspada, ya, agar apa? Kehidupan sosial benar-benar terjaga. Budaya, politik, dan seterusnya, ya. Nah, memiliki kebebasan dan tanggung jawab dalam menjalankan fungsinya sebagai pertama media informasi. Maka tidak heran seluruh media memiliki program berita. Karena apa? Media informasi, ya. Pendidikan, ya. Di setiap media massa pasti ada program-program yang memberikan, ya, nasihat, ya, memberikan pendidikan dan sebagainya. Bentuknya banyak, bisa bentuknya serial, film, ya. Apa namanya, kemudian tutorial, tips, ya, kemudian kuis dan seterusnya. Bisa jadi dalam sisi pendidikan. Hiburan, sinetron, musik, ya, kemudian feature, jalan-jalan, ya, kuliner dan seterusnya, itu hiburan semuanya. Termasuk komedi juga hiburan. Serta kontrol dan perekat sosial. Nah, ini penting juga media massa harus memberikan pengawasan terhadap masyarakat. Pengawasan apa tadi, ya? Pengawasan mengenai tadi, misalkan ini kan sensitif ketika ada harga minyak naik, ya. Kemudian atau misalkan, ya, berkaitan dengan ini, ya, penangkapan, berkaitan dengan peristiwa pegawai pajak yang ini disorot oleh netizen. Nah, media massa harus mengontrol itu, ya. Harus mengontrol pemerintah, juga mengontrol masyarakat. Ya, mengontrol masyarakat agar tidak terjadi kepanikan di tengah masyarakat. Mengontrol pemerintah memiliki hak untuk, ya, memberikan kritikan, ya, masukan kepada pemerintah melalui informasi-informasi yang diberikan, ya, melalui program-program acara yang diberikan, dibuat, ya, diskusi, panel dan sebagainya. Nah, inilah bagian dari fungsi dari media massa menurut Undang-Undang Penyiaran tahun 2002. Baik, itu tadi definisi dari penyiaran, kemudian dari definisi siaran, dan juga fungsi media massa menurut Undang-Undang. Semoga materi kali ini bermanfaat, ya, bisa menjelaskan, bisa menerangkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.